Eh, Kak Faik malam ini ngebahas tentang soal tryout 2 kayak kuantitatif. Iya, betul. Oke, langsung saja saya serahkan hadiah kepada Kak Faik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi di pertemuan kita malam ini kita akan membahas tryout 2 dari pengetahuan kuantitatif ya. Oke. Oke, ini udah terlihat belum? Udah, Kak. Udah ya. Oke. Kita langsung masuk aja ke soalnya kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, yang pertama ini ada soal tentang operasi bilangan ya. Didefinisikan operasi bilangan dengan simbolnya segitiga kayak gini. Itu kayak gini ya. Nah, maka nilai dari sini berapa? Nah, kita lihat di sini kan dia operasinya cuma didefinisikan 2 buah bilangan ya. Sedangkan ini ada 3. Oleh karena itu kita bisa kerjakan satu-satu dulu dari kiri. Berarti kita kerjakan dulu yang ini ya. Oke, kita kerjakan yang ini. Kan min 4-nya berarti jadi A, 4-nya jadi B. Ini kan B kuadrat, berarti kan 4 kuadrat ya. Kita kurangi A bagi 2. A-nya negatif 4. Terus dibagi 2. Pembagian kaku. Nah, berarti ini sama dengan 16 dikurangi negatif 4 bagi 2 itu negatif 2 ya. Berarti jadi 16 tambah 2, 18. Oke. Dari sini kan baru sampai sini ya. Tinggal sampai sini. Berarti 18 ini kita operasikan lagi sama 2 gitu. Nah, ini berarti kan A-nya itu jadi 18, B 2 ya. Berarti tiap operasinya itu pasti dari kiri, Kak, nyelesainnya. Dari kalau kiri kanan. gini. Kan dia operasinya ini yang segitiga ya. Oke, di sini dia cuma dikasih taunya A sama B ya, berarti cuma bisa 2 komponen. Kalau yang ini kan kita punya 3 komponen ya. Nah, kalau gini kita lihat kan di sini ininya apa setara ya. Maksudnya gini, kalau kita tahu aturan Kabataku kan berarti kali bagi terus ini tambah kurang. Nah, ini kan kalau kayak gini didahulukan adalah yang kali bagi dulu ya. Baru pertambahan dan pengurangan gitu. Tapi kalau misalkan mereka setara, ada perkalian sama perkalian, misalkan A kali B kali C, kan yang didahulukan berarti yang paling kiri ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita punya bentuk kayak gini. Nah, ini kan bentuk operasi baru, simbolnya kayak gini. Nah, ini simbolnya kan sama. Berarti mereka ini setara ya. Karena mereka setara, berarti kita dahulukan yang paling kiri dulu. Nah, seperti itu. Oke, paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Ya, paham ya. Kak. Karena simbolnya sama, berarti mereka setara. Oleh karena itu, kalau ada 3, kita bisa dahulukan yang paling kiri dulu. Oke. Lanjut ya ke soal nomor 2. Oke. Nah, di sini ada hasil penjumlahan dari bilangan aljabar, tapi dia ini pecahan ya. Nah, kita lihat sekilas ini kelihatannya nggak ada yang bisa difaktorin ya. Kenapa? Karena ini udah kayak bentuk paling simpel. Karena yaitu nggak ada bentuk X pangkat kuadrat misalkan atau X pangkat berapa itu kan nggak ada. Terus yang X sama Y-nya ini mereka nggak ada common factor ya. Nggak ada faktor. Berarti ini nggak bisa difaktorin lagi. Oke, langsung tulis aja. Kan dijumlahin. Berarti gini. Oke. Nah, ini tinggal pakai cara biasa yaitu kali silang ya. Yang bawahnya 2 kali 3 jadi 6. Terus ini jadi 3 kali 3x min y ditambah 2 kali x tambah 5y ya.
Oke, terus ini jadi 9x min 3y tambah 2x tambah 10y ya, dibagi 6. Berarti jadi 11x ditambah 7y per 6 ya. Berarti yang ini jawaban yang tepat itu yang B. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya yang nomor 2? Oke Kak, masih paham Pak. Oke, siap. Lanjut. Nomor 3. Nah, di sini hasil pembagian bentuk ini oleh ini. Kalau misalkan kita punya ada bentuk aljabar itu maksudnya ada nilai x, y kayak gitu ya. Terus dia ini pecahan. Nah, terus dia ini dikali atau dibagi. Nah, ini biasanya itu kita akan pakai cara pemfaktoran ya. Kenapa? Karena kalau difaktorkan nanti kan ini dikali sama bagi. Kita tuh ujungnya bisa mencoret ya, mencoret pecahannya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada aljabar terus dia pecahan dan dia perkalian atau pembagian biasanya harus difaktorin dulu. Kayak gitu ya. Nah, di sini kan hasil pembagian ini 9 min x kuadrat per 3x min 15 dibagi oleh x min 3 per 10 min 2x. Nah, ingat lagi bentuk ini. Kalau suatu pecahan dibagi sama pecahan lain ya. Misalkan ada A per B dibagi sama C per D. Ini kan jadi A per B kita kalikan dengan D per C. Ini dibalik yang belakangnya ya. Oke, berarti yang ini nanti kan kita balik. Terus kita ingat juga bahwa bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A min B. Oke, terus juga berarti ini bisa kita faktorkan ya. Yang atasnya itu jadi 3 tambah X dikali 3 min X gitu. Oke, sebentar. Oke, terus itu yang bawah kita lihat bahwa mereka bisa difaktorin sama 3 ya. Bisa difaktorin sama 3, jadi ini X min 5. Oke. Terus udah gitu, yang sebelah kanan tadi kita balik dulu karena dia pembagian, kita ganti jadi perkalian, terus dibalik 10 min 2x per x min 3. Nah, dari sini 10 min 2x-nya itu juga bisa kita faktorin ya. Ini kan jadi tetap misalkan gini, biar kelihatan aku tulis ulang ya. 3 x min 5. Oke, kita kali 10 min 2x-nya kita keluarkan angka 2 ya. Nanti jadi 5 min x. Di sini jadi tetap x min 3. Nah, kita lihat di sini ada yang mirip-mirip ya pemfaktorannya. Tapi nggak sama gitu. Iya Kak. Oke, di sini ada yang 3 min x sama x min 3 ya. Ini mirip ya. Yang ini x min 5 sama 5 min x. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa coret? Jadi, Keluarin minusnya. ya betul. Jadi kita kalau misalkan punya A min B, ini itu akan sama kayak negatif dikali B min A ya. Ya, bisa. Oke, kita pakai cara itu. Nah, coba kita pakai caranya di yang sebelah kiri ya. Jadi kan ini 3 tambah X tetap, yang sama kan tadi yang mirip 3 min X ya. Berarti ini min 1-nya keluarin, kita kali X min 3. Oke, terus ini per 3 dikali min 1-nya dikeluarin, ini jadi 5 min X ya. Ini kali 2 dikali 5 min X dibagi X min 3. Nah, ini kan udah sama ya, makanya bisa kita coret. Oke, sisanya tinggal kita kaliin aja. Oh iya, di sini juga ada yang sama lagi nih, min 1-nya sama ya. Jadi coret aja min 1-nya. Oke, ini hasilnya nanti akan jadi 3 tambah X dikali 2 dibagi sama 3 ya. Berarti jadi 9. Maaf, 6. 6 tambah 2x. 2X ya. 6 tambah 2X per 3. Oke, berarti jawabannya yang B ya. 6 tambah 2X per 3. Oke, sampai sini paham nggak? Tapi Kak, mau tanya Kenapa Kak, ya? ada kemungkinan nggak sih di TPS kuantitatif ini kan ini ya pembagian aljabar gini. Iya. Ada kemungkinan bisa nyampe ke materi teorema sisa nggak Kak? Soalnya gitu untuk kuantitatif. Kalau kuantitatif kayaknya enggak deh. Soalnya kan kalau itu masuknya ke bentuk polinomial gitu ya. Dan setahu aku juga itu cuma ada di matematika saintek, matematika IPA.
Kalau di materi SMA-nya juga gitu ya, kalau teorema sisa. Setahu aku kayak gitu harusnya nggak ada ya. Karena anak IPS-nya nggak pernah belajar tentang ini juga. Kak, Ya gimana? lanjut. Oh gimana nggak jadi nanyanya? Enggak, takutnya gitu mau nanya. Takut ada di kuantitatif, ada levelnya, level teorema sisa gitu. Oh jarang sih, kayaknya nggak pernah ada deh. Kalau di kuantitatif ya. Kalau di ini matematika saintek baru banyak teorema sisa. Kayak gitu. Karena itu matematika IPA ya masuknya, pelajaran sekolahnya. Harusnya di kuantitatif nggak ada. Seperti itu ya. Lanjut aja ya berarti. Oke Kak, lanjut. Oke, ke nomor 4. Nah ini, sebuah sekolah itu punya asrama. Asramanya ini berisi sejumlah kamar. Oke, terus bla 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 yang mau ditanyakan itu adalah banyak kamar yang terdapat dalam asrama ya. Oke, nah ini kan ada pernyataan. Nah, pernyataan satu ini yang ini, coba kita baca. Jika setiap kamar diisi oleh 3 siswa, maka akan ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar. Nah, jadi pertama kita tuh misalkan dulu, misalkan Kak ini adalah banyak kamar, maka dari pernyataan satu, kita bakal punya ini, jumlah siswa dalam sekolah itu adalah jika setiap kamar diisi 3 siswa. Berarti 3 dikali jumlah kamar ya, sebanyak K itu. Terus, maka akan ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar. Berarti yang nggak memperoleh kamar ada 6, ditambah 6. Berarti jumlah siswanya jadi 3K tambah 6, kayak gini. Paham sampai sini nggak? Iya, Kak. Oke, sampai Gimana sini tadi Kak? paham? Jadi gini, kan setiap kamar itu diisi 3 siswa ya. Nah, berarti kan kita bisa bilang 3 dikali K ya. Ini kan bentuknya jadi banyak orang ya. Banyak siswa. Kenapa? Karena ini ada banyak kamar sebanyak K, siswanya dalam tiap kamar ada 3. Berarti banyak siswanya 3 kali K ya. Nah, Iya, terus, Kak. tapi ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar. Berarti di luar yang masuk kamar ini, ada tambah 6 orang lagi yang mereka nggak punya kamar gitu. Maka 3K tambah 6 jadi jumlah siswa keseluruhan di sekolah itu. Sampai sini paham nggak? Paham Kak. Oke, ini dari pernyataan 1. Nah, kalau dari pernyataan 2, ini yang pernyataan 2, yang ini, jika setiap kamar diisi 4 siswa, kan tadi 3 ya. Nah, kalau kita misalkan diisinya 4 siswa, maka bakal ada 1 kamar yang kosong. Berarti jumlah siswanya ini adalah 4 dikali K kurang 1 ya. Kenapa? Karena kan yang ditempati itu kamarnya ada 1 yang kosong. Jadi K dikurangi 1. Tapi masing-masing ditempati 4 orang gitu. Sampai sini paham nggak? Tapi Kak, kalau dikaliin masuk jadi 4 kamin 4. Iya, kan yang kosong 1 kamar. Jadi misalkan gini ya, aku punya kamar ada sebanyak K ya. Ini ada K, ada sebanyak K kamar. Itu. Nah, masing-masing kita isi 4 orang. 4 orang, 4 orang, 4 orang gitu ya. Bentar, ini kamin. Berarti yang ini kan ada kamin 1, yang ini K ya. Ini 1 kamar, kamar kedua, kamar ketiga kayak gitu. Paham ya gambarnya? Ini ada kamar ke-1, kamar kedua, kamar ketiga, terus kamar ke K-1 sama kamar ke K ya. Nah, di sini masing-masing kamar kita isi 4 orang, 4 orang, 4 orang, sampai yang K-1 diisi 4 orang. Tapi kan dia bilang 1 kamar kosong. Berarti kamar yang ke K ini dia nggak ada orangnya, kosong. Oleh karena itu, kita kalikan 4-nya, 4 orang tiap kamar dikali banyak kamar yang terisinya adalah K-1 gitu. Karena yang 1 ini kosong, nggak ada orang. Paham sampai sini nggak? Oh, ya, paham Kak, paham. Ya, kayak gitu ya. Nah, terus karena jumlah siswanya itu tetap, berarti dari persamaan 1 dan 2, kita bisa dapat gini, 3K tambah 6 sama dengan 4 dikali K-1 gitu. Bisa kita sama denganin. Paham nggak sampai sini? Iya Kak. Ini tinggal pakai aljabar biasa ya.
Jadi 3K tambah 6 sama dengan 4K min 4. Terus ini jadinya K, ini jadinya 10 ya di sini. Berarti 10 sama dengan K. Jadi banyak kamarnya, ada 10 ya. Karena K-nya banyak kamar. Oke, sampai sini paham nggak nomor ini? Ya paham Kak, udah gambar. Paham, Kak. Oke, siap. Awal ke sulit. Kita lanjut berarti ke soal nomor 5 ya. Nah, ini tentang perbandingan. Sebuah pekerjaan ini bisa diselesaikan oleh A dalam waktu 20 hari. Oke. Jadi kita tulis dulu A ini kan dia mengerjakan satu pekerjaan butuh waktu 20 hari ya. Satu kerja ini butuh 20 hari. Berarti dalam satu hari banyak kerjaan yang dia selesaikan berapa? 1/20 ya. Paham nggak? Ini dalam satu hari. Banyak pekerjaan yang dia selesaikan gitu. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Nah, dari sini paham nggak jadi 1/20? Paham. Nah, untuk yang B, dia ini satu pekerjaan selesainya dalam 10 hari. Berarti dalam satu hari, dia selesai pekerjaannya itu 1/10 ya. Dalam satu hari. Gitu. Nah, sampai sini paham? Paham, Iya Kak. Kak. Oke, selanjutnya. Kalau misalkan 3 hari pertama, mereka melakukan pekerjaan bersama. Berarti dalam waktu 3 hari yang melakukan pekerjaan ini A dan B ya, mereka melakukan pekerjaan bersama-sama. Lalu selanjutnya pekerjaan itu diselesaikan sendirian oleh A. Berarti setelah 3 hari sampai selesai, ini yang mengerjakan hanya A sendiri gitu. Oke, berarti kita lihat di yang 3 hari pertama ya. Oke, 3 hari pertama. 3 hari pertama ini A ini bekerja sama sama B. Kalau A ngerjain sendiri, selesainya 1/20 pekerjaan ya. Nah, kalau B ngerjain sendiri, selesainya 1/10 pekerjaan. Kalau misalkan barengan berarti tinggal ditambah aja. 1/20 pekerjaan ditambah 1/10 pekerjaan. Gitu. Ini sama dengan 20/1 tambah 2 ya. Ini jadi 3/20 dalam satu hari. Sampai sini paham nggak? Iya paham Kak. Ya, jadi kenapa ditambah? Karena kan tadi mereka kerja barengan gitu. Nah, si A ini dia ngerjain pekerjaan 1/20-nya nih. Terus si B ini ngebantuin 1/10-nya. Berarti tinggal ditambah aja ya. Jumlah pekerjaan yang selesai itu dalam satu harinya 3/20. Nah, dia kan bilangnya bekerja bersamanya 3 hari. Berarti tinggal dikali 3 aja. 3 dikali satu harinya 3/20. Berarti jadi 9/20 pekerjaan yang sudah selesai ya. Sama 3 hari. Yang iya itu selama 3 hari. Karena udah kita kali 3. Yang sudah selesai dalam 3 hari. Oke, berarti dalam 3 hari ini yang udah selesai ini 9/20. Berarti sisa yang harus diselesaikan sama A ini berapa? 11/20. Iya, tinggal 1 kurangi 9/20 ya. Ini nanti hasilnya jadi 11/20. Ini banyak pekerjaan yang harus A selesaikan. Jadi A ini harus selesai 11/20 pekerjaan. Nah, berapa hari? Kita lihat, dia kan satu harinya 1/20. Sedangkan ini 11/20. Berarti butuh berapa hari? 11 ya. 11 hari. 11 hari Kak. Karena kan 11 dikali 1/20 sama dengan 11/20 ya. Nah, ini 11 hari. Berarti kurun waktu ini adalah 11 hari. Nah, kan pertanyaannya, seluruh pekerjaan akan selesai dalam waktu. Kalau seluruh berarti dari awal sampai akhir ya. Yang di sini 3 hari. Terus selanjutnya ada 11 hari. Tinggal kita tambah aja. 3 tambah 11 berarti 14 hari ya. Berarti jawabannya yang A ya. Nomor 5 jawabannya yang A. Oke, sampai sini masih paham?
Masih, Kak. Ya masih paham, Oke, Kak. lanjut ya. Kalau masalah Oh, gimana? kalau masalah pekerjaannya dikerjakan barengan gini tinggal tambahin doang, Kak. Kalau bentuk soal lain gitu. Kalau seandainya yang Mm-mm. dikerjakan bersama gini tinggal tambahin aja, Kak. Oke, kalau dalam kita harus lihat juga konteksnya ya. Kalau misalkan konteksnya itu dalam bentuk kecepatan, berarti kalau ini kan bentuknya dalam ini ya, kita lihat satuannya ya. Kan ini 1/20. A ini dia ngerjakan 1/20 pekerjaan per hari. Oke. Dan B ini dia 1/10 pekerjaan per hari. Berarti boleh langsung ditambahkan. Itu. Kalau misalkan untuk bentuk yang lain, kayaknya boleh ya. Karena kalau pekerjaan kurang lebih pasti bentuknya kayak gini. Pekerjaan per hari. Seharusnya kalau misalkan pertanyaan soalnya adalah A dan B kerja bareng, itu berarti harusnya bisa ditambahkan apanya? Ditambahkan ini kecepatan dia mengerjakan pekerjaannya ya. Tapi kalau yang diketahuinya selain ini mungkin ada cara lain. Aku lupa. Kalau ini kan kita lihat jadi bentuknya pekerjaan ya. Kecepatan. Kecepatannya itu dia mengerjakan 1/20 pekerjaan dalam satu hari. Kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Atau masih bingung? Ngerti, Kak. Tapi Ya, apa jadi ya? kalau Kalau soal yang bentuknya kayak apa ya? Perbandingan gitu loh, Kak. Itu biasanya gimana tuh, Kak? Saya soalnya lemah perbandingan gitu. perbandingan, tapi bukan Yang, pekerjaan ya berarti? Atau yang pekerjaan kayak juga? ya pekerjaan kayak nanti kalau ditambah beberapa orang gitu. Yang Sekarang gitu. pekerjaan apa gitu. Kalau itu beda lagi sih, bentar. Aku ini dulu tuh, lihat dulu ya di materinya. Beda materi soalnya. Aku stop sharing dulu ya bentar. Oke, sebentar. Hmm. Oke, ini udah kelihatan belum? Nah, yang kayak gini bukan soalnya misalnya. Nah, iya kayak gitu, Kak. Kalau ini pakai cara perbandingan ya. Jadi gimana? Jadi kan gini. Ini menyelesaikan pekerjaan pembangunan ya. Nah, ini pembangunan sebuah gedung. Itu awalnya diperlukan 24 pekerja selama 45 hari. Nah, ini kan jadi perbandingan. Kan perbandingan itu aku bilang ada yang perbandingan sebanding, ada yang berbalik nilai. Nah, itu dari mana lihatnya? Jadi kayak gini. Kalau suatu pekerjaan nih, semakin banyak pekerjanya, berarti kalau ininya nambah ya, makin banyak, berarti selesainya ini makin cepat atau makin lambat? Makin cepet, Kak. Kurang. Iya, berarti makin berkurang ya harinya. Nah, karena kita lihat nih di sini kalau kita tambahkan pekerja, harinya dia berkurang. Nah, ini kita sebut dia berbalik nilai. Oke. Kalau berbalik nilai itu rumusnya jadi kayak gini. Nah, ini. Jadi kayak gini. A1 per A2 sama dengan B2 per A1 ya. Kita tulis di yang tadi A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ya. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, ini maksudnya apa? Kita misalkan masukkan A ini adalah banyak pekerja ya. Sedangkan B ini dia adalah banyak harinya. Oke, nah yang berpasangan itu 1 sama 1 berarti kayak gini. 24 pekerja sama 45 hari ini kan berpasangan ya. Oke, ini rumusnya. Terus kita lihat nih di soalnya. Karena suatu hal, pembangunan tersebut harus selesai dalam waktu 30 hari.
tambahan pekerja yang diperlukan itu berapa. Nah, berarti kan di sini kita masukin dulu A1-nya kita punya 24 ya pekerjanya. Oke, 24 pekerja ini dia berapa hari? B1 ya, B1-nya 45 hari. Oke, sampai sini paham nggak A1 dan B1-nya? Paham, Kak. Paham. Oke, nah di sini dia bilang karena suatu hal, pembangunan tersebut harus selesai dalam waktu 30 hari. Hari itu kan berarti B ya, berarti ini B2 itu adalah 30 hari. Nah, sekarang kita mau cari tahu A2-nya berapa. Nah, ini kita masukin ke rumus yang ini. Oke, A1 per A2, A1-nya kan 24 per A2, ini adalah sama dengan B2 30 per B1 yang 45. Oke, nah ini kita bagi 3 dulu aja ya biar gampang. Bagi 3 jadi 10, bagi 3 jadi 1 jadi 5 ya. Terus kita bagi 5 jadi 2, bagi 5 jadi 3 ya. Oke, ini kita kali silang. 3 kali 24 sama dengan 2 kali A2. Oke, ini kita bagi 2, 24-nya jadi 3 kali 12 sama dengan A2. Berarti A2 sama dengan berapa? 36. Berarti kalau misalkan ingin 30 hari, butuh 36 pekerja. Gitu. Nah, terus yang ditanyakan itu harus ditambahkan ya. Tambahin berapa? Berarti kita lihat ini ada 24 pekerja awalnya. Tinggal kita kurangi berarti 36 kurang 24. Ini berapa? 12 ya. Berarti kita butuh menambahkan sebanyak 12 orang. Kayak gitu ya. Ngerti nggak soalnya? Paham. 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 Ya, jadi beda ya konteks soalnya. Kalau ini konteks soalnya kita pakai rumus yang berbalik nilai. Karena kita membandingkan kuantitas ini dua pasangan ini ya, A1B1 sama A2B2 gitu. Kalau yang tadi itu nggak ada yang ngebandinginnya ya. Jadi cuma kayak menambahkan kecepatan. Jadi sebenarnya kalau yang tadi itu masuknya kayak ke kecepatan sih gitu. Oke. Aku ganti lagi ke yang soal TO tadi ya. Oke, Kak. Kak, untuk soal yang nomor 5 tadi, kalau seandainya B yang mengerjakan sendiri, gimana caranya, Kak? Kalau misalkan apa? B yang mengerjakan sendiri. Iya, Kak. Oke, bentar ya. Oke, kalau misalkan di sini kita ganti ya, jadi B. Gitu. Nah, tinggal kita gini aja kan tadi yang harus dikerjakan dalam sampai selesai itu sisa pekerjaannya ada 11/20 pekerjaan ya yang belum selesai. Paham sampai sini nggak? Paham, Kak? Oke, nah ini tinggal kita cari pakai kecepatan kerjanya B. Si B ini dia kerjanya 1/10 ya. Jadi 1/10 pekerjaan dalam satu hari. Itu. Nah, untuk jadi 11/20 itu berarti gimana? Tinggal kayak gini, 11/20 kita bagi sebenarnya sama 1/10 gitu ya. Berarti 11/20 kita kali sama 10/1. Coret-coret. Nah, jadi sebenarnya ini 5,5 hari tambahannya itu. Kalau misalkan yang mengerjakan itu cuma B aja sendiri. Kayak gitu. Paham sampai sini enggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, jadi yang 11 ini nanti akan berubah jadi 5,5. Tinggal 5,5-nya ditambahin sama 3 hari awal ya. Jadinya 8,5. Kayak gitu. Oke, lanjut ya berarti. Nah, ini kita punya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus akan dibentuk angka ribuan yang berbeda. Jadi maksudnya berbeda ini di sini nggak boleh ada angka yang double ya. Tidak boleh double. Tidak double. Oke. Nah, ini angka ribuan berarti ada 4 digit seperti ini. Nah, kurang dari 3000. Berarti syarat yang pertama kan tadi tidak double. Oke, kita tulis dulu, nggak boleh double. Syarat yang kedua kurang dari 3000. Kalau kurang dari 3000 berarti angka yang paling depan, itu cuma bisa nomor berapa? Kita pakai angka berapa? Kalau kurang dari 3000. 1 dan 2, Kak. 1 dan 2 ya, betul.
Nah, kita nggak boleh pakai angka 0 ya, karena kalau kita pakai angka 0, nanti dia berubah jadi ratusan, bukan ribuan lagi. Oke, terus yang ketiga, dia ini harus ganjil. Kalau misalnya ganjil, berarti kita lihat angka paling belakang ya. Angka paling belakang berarti cuma bisa kita isi sama angka berapa nih di yang tersedia ini. Ada 2 angka, Kak. Paling belakang ya? Paling Ya, belakang. yang paling belakang cuma bisa diisi sama angka apa aja. 3, 5. 0345 Kak. Gimana? Ini kan ganjil ya. 1, 3, Oh 5. ganjil. Ya, 35. 35 doang. 1, 3, 5. 1 juga ganjil ya kalau angkanya belakangnya 1. Oh, iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat masing-masing kasus ya. Kita bisa lihat kasusnya dari angka paling belakang aja supaya lebih jelas. Nah, kasus pertama, kalau angka belakang itu dia adalah 1. Berarti kan kita punya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita mau masukin angka ke yang paling depan. Berarti angka paling depan cuma bisa 1 sama 2 ya. Tapi karena nggak boleh double, berarti kalau angka belakangnya 1, angka paling depan cuma bisa kita isi sama angka 2 ya. Paham sampai sini nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, berarti ini cuma bisa kita isi sama angka 2. Berarti cuma ada satu cara untuk ngisi angka paling depan ya. Satu cara. Oke, terus kita kalikan dengan berapa banyak angka yang bisa dimasukkan ke sini. Berapa banyak angka, kan kita udah pakai angka 1 sama 2. Sisa yang bisa kita pakai berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka ya. Berarti ini ada sebanyak 4 angka. Dikalikan 4 ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke, terus terakhir, berapa banyak bilangan yang bisa kita masukkan ke yang ketiga ini? Tadi kan udah dipakai angka 1 sama angka 2. Sisanya tinggal ada 4 angka. Terus kita masukin 1 angka ke sini. Berarti sisanya tinggal ada 3 angka ya. Karena kan nggak boleh double. Jadi cuma bisa pakai 3 angka sisanya. Sampai sini paham nggak? Iya, paham, Kak. Paham. Oke, berarti ini kita kalikan semua. Jadi ada 12 cara untuk menuliskan angka yang angka belakangnya 1. Supaya bisa terpenuhi syaratnya gitu. Oke, terus kasus kedua. Itu kalau angka belakangnya adalah 3 ya. Kalau angka belakangnya 3, angka yang paling depan ini berarti bisa kita isi sama 1 dan 2 ya. Karena kan nggak sama kayak angka 3 gitu. Karena bisa kita isi 1 atau 2, berarti ada 2 cara untuk mengisi yang paling depan. Terus kita ini ada berapa cara untuk mengisi yang kedua. Nah, ini kan udah keisi sama 1 angka. Di sini tadi udah kita isi sama suatu angka. Berarti udah diisi 2 angka ya. Di sini sebenarnya kan ada 6 angka ya. 6 angka. Nah, ini 6 angka itu kita kurangi 2. Berarti jadi tinggal 4 yang bisa dimasukin. Terus yang di sini kita kurangi 1 lagi. Berarti tinggal 3 yang bisa dimasukin. Sampai sini paham nggak? Bentar, Kak, sebentar. Oke. Jadi Boleh kalau ulang lagi ya Kak? jadi kalau misalnya kita lihat kasus yang angka belakangnya 3, ini ya, yang angka belakangnya 3, kan bentuk angkanya akan jadi kayak gini. Dia di terakhir ada angka 3-nya. Terus kita mau masukin angka yang paling depan. Angka yang paling depan itu tadi cuma boleh diisi sama 1 dan 2. Berarti kan ada 2 kemungkinan. Kalau nggak ngisi 1, itu 2. Berarti ada 2 cara ya. Berarti kita kalikan 2 di sini. Oke, sampai situ paham nggak? Ya, paham, Kak. Oh, berarti, Kak, Oke, kalau paham itu ya. ganjil itu dicoba semua, Kak, balik 135-nya. Enggak, maksudnya enggak kayak langsung gitu. Yang ganjilnya itu cuma ada 3 cara gitu. Oh, iya, karena kenapa? Soalnya kita lihat nih ya, yang angka belakangnya 1 sama angka belakang yang 3 ini banyak caranya itu beda. Jadi nggak bisa kita kalikan langsung kali 3 kayak tadi kamu bilang ya. Paham nggak? Oke, Kak. Jadi untuk hati-hati kita pecah aja semuanya gitu. Ya, oke. Tadi sampai sini ya, yang ada 2 angka yang paling depan. Terus untuk angka yang di kedua ini, kita bisa masukin berapa angka? Kan berarti kita udah masukin angka belakang, itu 3, sama suatu angka di angka paling depannya tadi. Ini udah kita masukin, berarti kita udah masukin 2 angka ya. Asalnya ada 6 angka, kita kurangi 2, jadi cuma bisa masukin 4 angka ya.
Paham nggak sampai sini? Iya, paham, Kak. Oke, berarti ini misalnya kita udah masukin nih satu angka tadi. Oke, terus di sini berarti kita cuma bisa masukin berapa? 3 angka. 3 ya, karena udah kepake 3 angka. 6 kurang 3 jadi 3. Oke, kali 3. Nah, ini jadi 2 kali 4 kali 3, 24 cara ya. Nah, kelihatan ya, ini beda. Kalau angka belakangnya 1 cuma bisa 12 cara. Kalau angka belakangnya 3 bisa 24 cara gitu. Makanya tadi kita nggak bisa dikalikan 3. Kayak gitu. Nah, untuk yang angka belakang 5 sebenarnya sama kayak yang belakangnya 3. Kenapa? Karena kalau kita misalkan di sini 5, di yang paling depan itu kita bisa masukin 1 atau 2 juga ya. Berarti yang paling depan kita punya ada 2 cara. Terus yang di sini kalau kita udah masukin angka di depan, berarti tinggal 6 kurang 2, 4 ya. Yang di sini kalau udah masukin angka lagi di sini, berarti tinggal 6 kurang 3, 3. Jadi 24 cara. Paham sampai sini nggak? Paham, Kak. Paham ya? Nah, tinggal berapa banyak bilangan atau banyak caranya. Kita jumlahin aja semua kasus. Kasus pertama ada 12 cara, kasus kedua ada 24 cara, kasus ketiga ada 24 cara juga. Kalau kita jumlahin ini hasilnya jadi 60 ya. Cara. Berarti jawabannya yang B. Oke, paham sampai sini nggak? Kak mau tanya, Boleh, yang mana nanya? yang kan itu yang dirinci kasusnya yang nomor 3. Kalau yang nomor 2 boleh nggak? Yang angka paling depan. Oh, kalau misalkan kita lihat angka paling depannya, Iya. boleh sih bisa. Coba ya, kamu mau kita lihat yang angka paling depannya. Berarti kasus pertama, angka paling depannya 1. Di sini 1, 2, 3 gini. Nah, berarti kalau angka paling depannya 1, angka paling belakang cuma bisa kan 1, 3, 5. Tapi nggak boleh ada 1 ya. Berarti cuma bisa 3 sama 5 ya. Berarti angka Iya. paling 8 ada 2 cara. Terus tinggal di sini ada tinggal 6 kurang 2 ya, 4. Di sini berapa? 3 ya. 3. Oke. Kalau angka depannya 2, berarti yang paling belakang bisa ada 3. Karena kan bisa 1, 3, 5. Terus Iya. di sini berarti bisa berapa? 4 ya. Di sini berapa? 4. Iya. 3. 3. Nah, ini 3 kali 4 kali 2 itu berapa? 24. 3 kali 4 kali 3 berapa? 36 ya. Ini juga kalau 6. kita jumlahkan nanti kita dapat 60. Jadi sama aja caranya. Kayak gitu. Oke. Coba kelihatannya yang paling cepat kalau lewat angka depan ya. Nah, Iya. jadi bebas caranya ya. Banyak jalan menuju Roma. Oke. Paham sampai sini nggak? Paham, paham. Oke, kita lanjut ya. Tentang peluang. Nah, jadi ditanyakan nih peluang apa 3 buah bola kalau diletakkan pada 3 sisi segi 6. Kita gambarin dulu segi 6-nya. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Nah, 3 buah bola diletakkan pada 3 sisi dari segi 6. Kita harus pahami kalau kita mau meletakkan 3 bola pada 3 sisi yang berbeda ya. 3 sisi berbeda, berarti apa? Tiap bola pasti ada di sisi yang berbeda satu sama lain ya. Satu bola ya masing-masing beda sisi. Paham nggak sampai sini? Ya, Kak. Paham, Kak. Ya, soalnya kan kalau misalkan gini, kita punya segi 6. Kalau misalnya sisinya ada yang sama, satu bola dan bola yang lain sisinya sama, terus misalkan beda ya. Nah, ini kan berarti cuma meletakkan bola pada 2 sisi ya, kalau ada yang sama gitu. Kan nggak boleh ada yang sama. Misalkan di sini. Nah, ini kan meletakkan pada 3 sisi yang berbeda kayak gitu. Nah, ingat sisinya harus beda berarti. Oke, kita mau nyari peluang apa? Peluang 3 bola diletakkan pada 3 sisi. Tapi 3 sisi segi 6 ya. 3 sisi dari segi 6. Tapi syaratnya itu tidak saling berseberangan. Tidak berseberangan. Oke, untuk nyari peluang itu berarti kita harus nyari apa dulu?
Kan peluang itu Satu, adalah banyak banyaknya kejadian dibagi banyaknya semesta. ya semesta atau cara yang Cara. mungkin. Berarti kita cari semestanya dulu. Semestanya itu apa? Kita berarti kan ini 3 bola pada 3 sisi. Karena satu bola itu sama satu sisi, berarti satu bola ini merepresentasikan satu sisi ya. 6 Paham cara, nggak Pak. maksudnya? Berarti kita cari dari 6 sisi ini, kita akan cari 3 sisi gitu. Banyaknya cara mengambil 3 sisi dari 6 sisi. Paham nggak sampai sini? Bentar, kok pakai kombinasi ya, Kak? Saya ke gambarnya 6 cara kali 3. Oh, kenapa pakai kombinasi? Soalnya kalau kita ambil sisi ini sama sisi ini, ya. Terus kalau misalkan, kan misal bola A ini bola pertama, B bola kedua, C ini bola ketiga. Kalau misalkan bolanya jatuh juga di sini, yang pertamanya jatuhnya di sini, yang kedua di sini, sama yang ketiga di sini, ini mereka sebenarnya sisinya sama aja ya. Paham nggak maksudnya? Oh iya, paham. Karena sebenarnya mereka ini sama aja, mau urutannya kebalik juga, kayak gini, berarti kita pakai kombinasi gitu. Bukan pakai permutasi. Paham nggak? Oke, paham, Kak, paham. Nah, kita pakai kombinasi dari 6-3. Kenapa? Karena kan ngambil 3 sisi dari 6 sisi yang ada ya. Ini kan jadi 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Oke, ini jadi 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini tuh kalau faktorial bisa kita coret. Caranya gimana? Jadi, kalau gini, 6 sama 3 kita coret ya, faktorial sama faktorialnya. Nanti sisanya 6 ini. Jadi, dari 3 aja kita hitung. 3 kali 4 kali 5 kali 6 kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Nggak, gini pokoknya. Kalau misalkan kita punya, aku sebut 5 faktorial ya, kita bagi sama 2 faktorial. Nah, ini kan pembagian antara faktorial. Cara nyoretnya itu, nanti 5 kan sama 2, kita coret dulu. Udah gitu, nanti dari 2 itu, kita hitung maju sampai ke 5. Kan 2, terus 3, 4, 5, kayak gitu. Paham nggak? Ini pembagian Paham. faktorial, caranya kayak gitu ya. Berarti kan tadi ini 6 sama 3, kita hitung maju dari 3 ya. Berarti yang di atas jadi 4, 5, 6. Gitu. Terus dibagi 3 faktorial. 3 faktorial itu 6 ya. 6 dibagi 4 kali 5 kali 6. Berarti ini coret, jadi ada 20 ya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Berarti semestanya ada 20. Nah, sekarang kita harus cari banyaknya kejadian yang diinginkan. Kan yang diinginkan yang ini, syaratnya tidak berseberangan gitu. Tapi kita akan kesulitan nih untuk menentukan mana aja yang tidak berseberangan. Lebih gampang untuk menentukan yang berseberangan ya. Yang berseberangan itu kan tinggal kita lihat ada kayak gini, 1, terus bisa kayak gini, 2, sama kayak gini, 3. Nah, berarti yang berseberangan ini caranya ada 3. Nah, lebih gampang cari yang berseberangan ya. Kayak gitu. Daripada yang tidak berseberangan, lebih susah. Oleh karena itu, yang berseberangan 3, berarti yang tidak berseberangan ini dia tinggal kejadian semesta dikurangi 3. Paham nggak maksudnya? Jadi S dikurangi 3 sama dengan 20 kurang 3 sama 17. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Masih bingung? Tapi kan ada ini, Kak, ada apa? 3 bola. Ya, tapi kalau kita lihat yang berseberangan itu kan yang berseberangan antara 2 aja. Nggak ngelihat 3 sisi yang berseberangan. Karena kan nggak ada 3 sisi berseberangan ya. Adanya 2 sisi yang berseberangan. Ngerti nggak maksudnya? Oh iya, Kak. Jadi kan sisi berseberangan itu cuma antara 2 sisi ya, bukan 3 sisi. Makanya kita lihat caranya, tinggal lihat banyaknya sisi yang berseberangan ini. Bisa ada 3 cara kayak gitu maksudnya. Oke, paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Terus sampai sini paham nggak? Kenapa aku 20 kurang 3?
Nah, iya Kak, itu Hanya kalau di 3. Nah, ini kenapa? Karena kan semua cara yang ada itu kita punya 20. Terus kita punya semua cara untuk berseberangan itu ada 3. Maka untuk semua cara yang tidak berseberangan itu tinggal 20 dikurangi 3. Jadi 17 gitu. Paham nggak? ya paham nggak paham? Paham, Paham Kak. ya? Paham, Kak. Siap. Nah, tinggal kita nyari peluang. Tadi peluangnya dicari peluang yang tidak berseberangan ya. Nah, berarti peluang yang tidak berseberangan ini, banyaknya yang tidak berseberangan, banyak cara tidak berseberangan dibagi sama semestanya. Berarti berapa? 17 dibagi 20 ya. Berarti jawabannya yang B. Kayak gitu. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kalau gitu lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, manakah yang bukan merupakan fungsi? Kita review bentar. Definisi dari fungsi. Fungsi ini kan dia itu memetakan dari suatu domain ke suatu kodomain ya. Atau kita bilang dari suatu titik asal ke titik tujuannya. Nah, syarat adalah suatu fungsi itu yang pertama dia harus berpasangan, domain harus punya pasangan gitu, pasangan di kodomain ya, di kodomain. Oke, terus syarat yang kedua, pasangan domain tersebut hanya boleh ada satu. Tuh. Jadi si domain ini dia nggak boleh jomblo tapi juga nggak boleh selingkuh ya. Jadi cuma boleh punya satu kayak gitu. Nah, berarti kita bisa lihat nih, di sini kan ada X sama Y. Berarti kan kemungkinan ini dia memetakan dari X ke Y ya. Berarti yang domainnya adalah yang X ya. Oke, berarti kita kalau mau nyari yang bukan fungsi, kita cari aja yang tidak memenuhi salah satu atau kedua dari syarat ini. Oke, kita lihat kan semua secara sekilas kelihatan lah ya, semuanya punya pasangan karena di tabel ini semuanya ada isinya gitu ya. Nah, berarti tinggal kita lihat yang mana yang domainnya ini punya pasangan lebih dari satu. Yang mana coba kata kalian? Yang Kak. Yang D. D atau yang E? Yang D, Kak. Nah, yang D ya. Kenapa? Karena kan kita lihat di sini untuk X-nya sama dengan 1, ya. Untuk X-nya 1, dia ini ada pasangannya itu di Y-nya ini bisa 1 atau enggak bisa 2. Nah, ini berarti dia punya 2 pasangan. Oh, Itu. Karena apa? Karena kita lihat X-nya ini kan dia domain ya di sini. Oke. Dan kita lihat juga untuk Y sama juga sebenarnya. Untuk Y-nya sama dengan 2, dia bisa, untuk X-nya sama dengan 2 maksudnya, dia bisa Y-nya itu berapa? 3 sama 4 ya. Nah, ini punya 2 pasangan juga. Nah, ini nggak boleh. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya aku tanya nih, kan ini dari X ke Y. Kalau misalnya fungsinya dari Y ke X, yang bukan fungsi yang mana? Dari A, B, C, D, E ini. yang Kak. Yang Ada D. di yang E ya. Yang E dan C. Ada 2. Jadi, Nah, yang E dan C ya. Karena di sini kan yang 1 bisa sama angka 1 atau bisa sama angka 2. Kalau di sini angka 1 bisa sama ada 4 malah ini ya. Kayak gitu. Oke, paham ya berarti sampai sini. paham, Kak. Oke. Mau lanjut aja ke nomor 9 berarti. Lanjut Kak. Ya. Oke. Kalau ini tinggal baca grafik sebenarnya ya. Oke. Di sini kalau nggak kelihatan yang biru itu tulisannya adalah jumlah penduduk. Sedangkan yang oranye ini tulisannya adalah laju pertumbuhan ya penduduk. Laju pertumbuhan penduduk.
Oh, bentar. Oke. Nah, tinggal kita cari aja mana pernyataan yang benar. Di sini yang pertama, kita lihat pernyataan jumlah penduduk dari waktu ke waktu selalu meningkat. Berarti jumlah penduduk yang biru ya. Grafik yang biru itu setiap waktunya meningkat. Betul atau salah? Betul. Betul ya. Kak. Oke. Terus yang kedua, laju pertumbuhan penduduk, berarti yang orange ya. Yang orange ini paling tinggi pada 2030 sampai 2035. 2030 sampai 2035 ini yang ini. Oke. Yang orange di tempat ini paling tinggi, benar atau salah? Salah. Salah ya. Justru dia paling rendah gitu. Maka yang ini nomor 2 salah. Oke. Terus yang ketiga, nah ini agak susah. Persentase pertumbuhan penduduk. Jadi maksudnya itu yang warna oranye rata-rata menurun tiap kurun waktu. Jadi secara kasar menurun ya kebanyakan. Tapi ternyata ada satu tempat di mana ada peningkatan. Peningkatannya sebesar 0,05%. Oke, kita lihat di sini kan yang oranye kelihatannya semua menurun ya. Makin lama makin turun ya. Betul nggak? Yang Ya, 1990 ke 2000 naik 0,05. ya, yang ini ya, di sini ya. Tapi di sini di satu titik ada yang naik dari 1,44 dia naik ke 1,49 gitu. Nah, ini kan dia dalam persen ya. Tadi yang warna oranye itu. Berarti ini selisihnya 0,05. Naiknya 0,05% ya. Berarti yang nomor 3 betul atau salah? Betul. Betul ya. Karena kelihatannya rata-rata menurun, tapi di satu titik ini ada yang naik 0,05%. Oke, untuk yang nomor 4, kurun waktu saat ini dalam rentang 2019, berarti sekitar di sini ya. Nah, pertumbuhan penduduk ini yang warna oranye ini tercatat 14,6 juta jiwa. Betul atau salah? Di sini kan 256,6. Di sini 271,2. Nah, pertumbuhan dari 256,2 ke 271,2 benar nggak sebanyak 14,6? Salah, Kak. Ah ya. Oke, berarti jawabannya salah. Yang 4 salah ya. Nah, yang benar berarti tinggal 1 dan 3. Kalau yang benar 1 dan 3 berarti jawabannya yang B ya. Oke, karena ini kan yang jawaban 1, 2, 3 benar yang kayak gitu. Oke, sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham. Ya gimana? Kan kita udah tahu nih nomor 1 benar, nomor 2 Hmm. salah. Itu bisa langsung nebak B. Hmm. Itu bisa Oh nggak? ya, boleh kayak gitu sebenarnya. Boleh, boleh. Cuma ini aku tunjukin aja maksud dari tiap pernyataannya ya. Oke. Kalau pakai cara Aku nebak bisa. itu juga untuk soal kayak gini bisa. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 10. Di sini dua buah bilangan caca berurutan yang lebih kecil dari 10. Kalau jumlah keduanya itu adalah bilangan komposit, maka pasangan bilangan yang mungkin itu adalah apa aja? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, nah kita lihat masing-masing ini syaratnya udah berurutan ya. 0 dan 1 ini berurutan, terus 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ini masing-masing berurutan. Masing-masing juga kecil dari 10 ya. Oke, nah tinggal kita cek berarti yang jumlah keduanya komposit. Apa sih bilangan komposit itu? Nah, kurang lebih kita bisa bilang bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan prima. Itu. Tapi ada suatu pengecualian untuk bilangan angka 1, ya ini kan bukan prima ya angka 1 ini. Nah, 1 ini bukan prima, tapi 1 ini juga bukan komposit. Ini ada suatu pengecualian. Oke. Tapi untuk sisanya, kalau bukan bilangan prima, dia adalah bilangan komposit. Untuk bilangan bulat ya. Ya, bilangan bulat. Oke, kita lihat yang pertama, kan 0 dan 1. Yang ditanyakan adalah jumlah keduanya apakah komposit atau bukan. Ini kita jumlahkan berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah ini bilangan komposit atau bukan?
Bukan, Kak. Bukan. Bukan ya. Berarti nomor 1 bukan. Oke. Terus, nah kalau misalkan pakai cara cepat tadi ya, kalau nomor 1 bukan berarti tinggal cek nomor 2 sama 4 ya. Terus kita cek nomor 2, 4, dan 5. 4 tambah 5 dia 9. 9 komposit atau bukan? Iya, Kak. Bukan. Iya, Kak. Kak. Bukan atau iya? Iya, Iya, iya. Ya, betul ya. Kenapa? Karena kan 9 bukan prima. Berarti yang 2 benar. Yang 2 benar. Berarti jawabannya harusnya yang C ya. Iya, Iya Kak. enggak? Oke. iya Kak Nah, ya. supaya lebih paham, coba kita lihat yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 itu kan 7 tambah 8. Dia berapa? 15 ya. 15. 15 itu bukan prima. Berarti dia komposit. Berarti benar. Terus yang nomor 3, 6 tambah 7 ini 13. 13 ini prima. Nah, berarti dia salah ya. Berarti benar jawabannya adalah 2 dan 4. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak Kak. Belum, Kak. Udah ya. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, kalau di nomor ini, kalau bentuk-bentuk kayak gini, supaya lebih kebayang, kita bisa masukin angka aja di bagian segmen-segmennya. Oke, jadi misalkan di segmen ini kita tulis ini adalah 1 ya. Di segmen ini 2, ini 3, terus di sini yang kecil ini 4 ya. Yang ini 5. Oke. Terus udah gitu, kita tinggal yang ditanyakan itu kan daerah yang diarsir. Kita lihat dulu daerah diarsir ini berarti adalah daerah yang isinya apa? 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Oke. Nah, tinggal kita masukin aja di sini mana yang dia akan menghasilkan angka 1 dan 3 kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Ya, jadi kita masukin angka aja ke masing-masingnya ya. Oke. Di sini kita coba ambil contoh yang A dulu ya. Misalkan kita mau lihat yang A. Yang A ini kan adalah A dikurangi B irisan C ya. Nah, kita tahu yang dia isinya apa aja. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. 1, 2, 3, 4 ya. Terus kemudian untuk B iris C, dia isinya itu cuma angka 3 ya. Oke. Sehingga A kurangi B iris C, dia berapa nih? 1, 2, Isinya 4. 1, 2, 4 ya. Nah, karena 1, 2, 4 ini bukan 1, 3, kan yang kita cari 1, 3 ya. Berarti yang A ini salah. Kayak gitu. Nah, kita nanti akan di ini untuk semuanya. Tapi sebenarnya kan jawabannya itu adalah yang E ya. Nah, kita langsung aja kalau di pembahasan ini kita lihat yang E. Untuk yang E, dia kan ada C komplement diiris sama B komplement, terus digabung sama B iris C. Nah, pertama kita cari dulu C komplementnya itu apa? Yang bukan termasuk C ya, berarti 1 dan 2 ya. Wah, Oke. Terus kalau yang bukan termasuk B komplement ini adalah 1, 4, 5 ya. Terus kita lihat di sini, kalau misalkan mereka diiris, yang sama cuma angka 1 ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, terus kan tadi di atas kita punya B iris C ini 3, dan C komplement iris B komplement ini 1. Terus kan digabung nih, kalau mereka digabung berarti hasilnya apa? 1 dan 3 ya. Nah, ini udah sama nih, sama kayak yang daerah diarsir. Berarti yang benar itu jawabannya yang E. Kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya aku saranin masukin angka kayak gini supaya kita nggak usah bayang-bayangin. Kenapa? Karena kalau di jawaban opsinya ini biasanya bukan bentuk yang paling sederhana gitu. Kayak misalkan gini, kalau kita punya kayak gini ya, yang di arsir ini kan sebenarnya bentuk sederhananya, misalkan ini A, ini B ya, berarti dia A iris B kan, bentuk paling sederhananya gitu. Tapi kan bisa aja kita bilang kayak ini itu jadi A dikurangi, coba kalau misalkan ini kan bentuk paling simpel,
Kalau untuk bentuk yang lain itu kita bisa bikin juga, tapi dia nggak sesimpel ini. Berarti kan bisa kita tulis kayak gimana coba contohnya. Nah, A misalkan A kurangi B ya. Kalau A kurangi B kan berarti Yang dia dihasilkan yang A. diarsir ya. Jadi A yang putih aja ya kalau A kurang B kan. Terus misalkan nanti di sini B kurang A. Berarti yang B. Jadi itu aja kan. Nah, terus misalkan ini A A diiris A kurang B. Kak, ini Oke, warna nanti putih bukannya baju kotor, Kak? Dan Iya, lu yang pokoknya katanya kakak suruh keluarin baju kotor. ya jadi pokoknya kita itu bisa bikin suatu arsiran dengan cara banyak cara ya. Kayak gitu. Nah, kenapa aku pakai angka? Karena supaya kita itu nggak perlu ngebayangin, tapi langsung aja kita masukin aja benar atau enggak kayak gitu. Karena kalau tadi ngebayangin, misalkan aku mau bikin ini A iris B jadi bentuk yang lain, kayak butuh waktu lebih lama kan ya. Daripada kalau aku langsung masukin angka kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Kayak gitu ya maksudnya. Jadi aku saranin pakai cara masukin angka aja. Kecuali kalau emang gampang banget ya ini apa operasinya kayak gitu. Oke, lanjut ya berarti. kakak. Nah, di sini fungsi pertidaksamaan yang sesuai untuk daerah arsir. Kita lihat di sini kan ada ini ya, ada apa? Garis. Garisnya ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau kayak gini kita bisa pakai cara cepat nyari persamaannya. Berarti persamaan garis, misalkan ini garis L ya. Persamaan garis L ini adalah apa? Tinggal yang di sini 3 kita Iya. kalikan sama X ya. Terus ditambah negatif 6 kita kalikan dengan Y sama dengan 3 dikali negatif 6 ya. Berarti 3X min 6Y sama dengan min 18. Oke, kayak gini ya. Untuk persamaan garis L. Tapi yang mau kita cari adalah pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Oke, sebenarnya gampang aja ya kalau ada bentuk garis kayak gini yang gradiennya ke arah kanan ya, garisnya ke arah kanan. Maka daerah yang di sebelah sini dia harusnya bentuknya kurang dari. Sedangkan kalau daerah yang sebelah sini harusnya dia bentuknya lebih dari kayak gitu. Makanya kita bisa langsung gini. Kurang dari sama dengan negatif 18. Gitu. Terus karena di sini nggak ada yang sama, kita bisa sederhanakan pakai angka 3 ya. Jadi dibagi 3 semua, X min 2Y kecil dari negatif 6. Iya. Oke. Oh, bentar. Ini itu di Ini kuadran kebalik, Kak. Coba, Iya. gimana? Itu bukannya di kuadran 2 juga terus Bukannya kebalik nih. Oh iya kebalik, iya Kak. betul, Angka kebalik kanan ya. yang lebih besar, Oke, Kak. siap. Ini kebalik ya. Harusnya ini kalau di kanan berarti lebih besar, yang ini lebih kecil. Oke. Berarti ini lebih besar. Di kuadran 2, Kak. Kenapa? Di kuadran 2. Ya nggak sih, kalau di Udah. kuadran 2 itu malah kebalik. Kalau gitu coba kita cek titik ya. Kalau misalkan masih bingung mana yang benar. Kalau gitu kita ambil titik berapa yang paling gampang. 1 min 1. Min Min 1,1 ya. Coba kita cek titik min 1,1. Kan ini 3X min 6Y. Oke, kalau kita masukin min 1,1, kita kan bakal punya jadi 3 kali min 1 sama min 6 kali 1 ya. Jadi min 3 min 6. Jadi min 9. Nah, min 9 ini hubungannya sama min 18 itu apa? Dia lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan kayak gitu. Oke. Sip. Berarti kalau mau cek titik aja ya. Karena lebih reliable. Kalau yang tadi sebenarnya aku juga masih kadang ketukar sih. Yang kanan yang lebih besar atau yang kanan yang lebih kecil. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang B ya? Masih. Iya yang B. Kan tadi lebih besar ya harusnya. Berarti yang ini X min 2Y lebih besar dari min 6. Ada yang mau ditanyakan dulu atau gimana? Enggak, Kak. Oke, gampang ya kalau ini. Tinggal cari aja pertidaksamaannya terus cek titik.
Kayak gitu. Nah, di sini ada lingkaran dengan persamaan bla bla bla. Oke, pertama-tama coba aku mau kasih materi sedikit ya. Jadi kalau gini, ada suatu persamaan lingkaran, kan persamaan lingkaran tuh bentuknya kayak gini ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan umum lingkaran ya? Iya kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, kalau misalkan ada soal ya, ada titik di garis lingkaran. Berarti kalau titik pada lingkaran, dia harus memenuhi ini. Yang persamaan ini, dia harus memenuhi ini. Tapi kalau misalkan ada titik di dalam lingkaran, misalkan ini kayak gini, berarti dia harus memenuhi kecil dari R kuadrat. Yang ini sama ya. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Nah, kalau misalkan ada di luar lingkaran titiknya, maka ini harus lebih dari R kuadrat. Kayak gitu. Nah, sehingga untuk di soal ini kita lihat titik P ini dia ada di lingkaran ya. Berarti dia harus memenuhi persamaan lingkarannya. Harus sama. Jadi dia harus memenuhi ini. Harus sama dengan 13. Ini 13 sama dengannya harus ya. Oke. Nah, yang mungkin itu titik yang mana? Kita tinggal cek aja di sini. Berarti kita cek titik 1, 1,4. Ini kan jadinya berapa? 1 tambah 1 kuadrat ditambah 4 min 1 kuadrat ya. Ini akan jadi 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi 4 tambah 9. Jadi 13. Nah, kita lihat ini 13-nya sama ya. Kayak gini. Berarti yang satu ini benar. Kayak gitu. Oke. Karena yang satu benar, berarti jawabannya kan bisa yang E atau yang B atau yang A ya. Oke, berarti kita tinggal cek yang mana. Masih harus Yang dicek nomor 4. 4, Kak. 4 ya. Oke, kita cek yang nomor 4. Kita cek nomor 4 ini 1 sama min 4. Oke, yang 1 sama min 4 kita masukin ke rumus ini kan jadi gimana? 1 ditambah 1 kuadrat ditambah min 4 min 1 kuadrat. Ini kan jadinya 2 kuadrat soal min 5 kuadrat ya ditambah min 5 kuadrat. Ini jadi 4 ditambah 25. Jadinya 29 ya. Nah, 29 ini kan enggak sama dengan 13. Berarti yang nomor 4 ini salah gitu. Oke, kalau nomor 4 salah, berarti yang E salah ya. Berarti kita tinggal cek yang nomor 2 ya. Kita cek yang nomor 2, ini 2, min 1. Berarti kan 2 ditambah 1 dikuadratin, ditambah min 1 kuadrat. Ya, 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, 9 ditambah 4 ya. Sama dengan 13. Nah, ini masih benar. Berarti yang 2 benar. Nah, yang 1 benar, yang 2 benar, yang 4 salah. Berarti jawabannya yang A. yang A ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Kak. Oke, udah paham ya. Lanjut ke nomor 14. Luas daerah yang diarsir. Nah, pertama-tama kita buat dulu rumus umumnya yang arsir. Itu kan kayak luas persegi, terus kita kurangi luas lingkaran, tapi cuma setengah bagiannya aja yang diarsir. Kan kalau semuanya berarti ini harus diarsir ya. Berarti ini kita kalikan setengah. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya. Kita lanjut. Nah, luas kotaknya segini adalah berapa? 6 kuadrat ya. Sama dengan 36. Kemudian untuk nyari luas lingkaran, kita kan perlu pi r kuadrat, perlu jari-jarinya. Kita lihat nih, jari-jari itu kan dari sini sampai sini ya. Oke. Sedangkan dari ujung sini sampai ujung sini dia adalah 6. Berarti dari sini sampai sini dia cuma berapa setengahnya ya? 3 berarti. Oleh karena itu kita punya R-nya ini adalah 3. Berarti luas lingkarannya pi dikali 3 kuadrat ya. Jadi 9 pi. Oke, kita udah punya luas lingkaran, udah punya luas kotaknya. Berarti kita bisa nyari luas arsirnya adalah setengah dikali luas kotaknya 36. Lingkarannya berapa? Oh, ini dikurangi ya. Dikurangi 9 pi. Tuh. Sama dengan ini tinggal dikali aja. 36 bagi 2, 18.
dikurangi 9/2 pi. Oke, berarti jawabannya yang D ya. Nah, sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Masih Kak. paham ya. Oke, lanjut ke nomor 15. Ini tentang sudut. Diketahui PR sama dengan SR ya. Berarti yang ini PR sama dengan SR. Oke, kalau PR sama dengan SR akibatnya apa? Akibatnya sudut yang ini harus sama dengan sudut yang ini ya. Karena kan dia segitiga sama kaki. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Yang ditanyakan besar SQR. SQR itu yang ini ya, yang ditanyakan ini. Oke, pertama-tama kita lihat kan di sini, misalkan jadi sudut A ya. Ini yang kecil, ini sudut A. Berarti kan kita punya 75 derajat ini, dia kan tadi harus sama dengan 30 derajat ditambah A ya. Berarti A ini sama dengan 75 kurang 30. Sama dengan berapa? 45 derajat ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, Paham, terus Kak. kemudian misalkan sudut yang ini ditulisnya B. Nah, karena satu segitiga ini sudutnya harus 180 derajat, berarti sudut yang B ini dia adalah 180 derajat dikurangi 75 derajat dikurangi A. Yang mana A-nya 45 derajat ya. Berarti kurangi 45 derajat. Berarti kan ini adalah 180 dikurangi berapa? 120. 120 ya. Jadi berapa ini? 60. 60 ya. Oke, ini 60 derajat. Nah, kita mau nyari sudut yang ini kan tadi. Misalkan kita sebut sudut C. Nah, karena bentuknya kayak gini ya. Ini B, sini C. Nah, ini tuh sudutnya berpelurus ya. Yang mana berarti kita bisa tulis bahwa 180 derajat dikurangi B itu adalah nilai C ya. Berarti 180 derajat dikurangi berapa? B-nya 60 ya. 60 derajat sama dengan C. Berarti C sama dengan 120 derajat. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut berarti ke nomor 16. Nah, kalau ini gampang aja. Tinggal di faktor-faktorin ya. Yang atas kita keluarin angka 4. Kita nanti punya ini adalah 3 dikurangi A ya. Yang bawah ini kita faktorkan pakai yang ini. Berarti kan kita jadinya A kuadrat min 3 kuadrat. Berarti difaktorin jadi A tambah 3 sama A kurang 3. Nah, ini kan kebalik ya tandanya. Karena tadi kebalik, berarti ini bakal kita faktorin jadi kayak gini. Min 1 kali A min 3. Kayak gitu ya. Dibagi A tambah 3. Yang ini A kurangi 3. Yang A min 3 yang dicoret. Berarti kan hasilnya jadi min 4 per A tambah 3 ya. Berarti jawabannya yang D. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Paham ya. Lanjut ke nomor 17. Nah, ini agak tricky ya soalnya. Jadi, pertama-tama kita kan punya ini, terus punya ini. Misalkan yang ini dibilang persamaan 1, aku bilang ini persamaan 2 ya. Untuk persamaan 1, kita punya A per B tambah C per D sama dengan 8. Nah, kita pakai operasi bilangan pecahan biasa kan kali silang ya. Berarti ini AD tambah BC per BD ya. Ini akan jadi sama dengan 8. Gitu ya. Oke, terus untuk yang kedua, kita punya A per C ditambah B per D. Ini sama dengan 18. Nah, kita pakai cara kali silang juga ya. Berarti ini CD per AD tambah BC sama dengan 18. Nah, kita kan pengen tahu kuantitas P dan Q. Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, P-nya segini, terus Q-nya itu adalah C per B. Berarti kita harus cari C per B ya. Nah, jadi triknya itu adalah, kita lihat di sini ada AD tambah BC, di sini juga ada AD tambah BC. Triknya kita harus bisa mencoret AD tambah BC ini. Caranya gimana? Caranya kita ini aja. Jadi persamaan 2 bisa kita bagi
dengan persamaan 1. Kenapa aku 2/1? Karena yang 18-nya dia lebih besar ya daripada 8. Jadi ya udah, yang 2/1 aja. Yang 2 itu kan kita punya gini ya. AD tambah BC per CD. Tuh, kita kan akan bagi berarti dengan persamaan 1. Persamaan satunya kan AD tambah BC per BD ya. Ini kan hasilnya akan jadi persamaan 2 yang tadi 18 dibagi 8 ya. Nah, ini kita jadikan bentuk pecahan aja yang gampang. Jadi kan gini, per CD. Nah, ini dibagi berarti perkalian dibalik ya. Ini BD, terus ini AD tambah BC. Ini 18/8 ini ya. Nah, kita lihat di sini AD tambah BC sama ya. Berarti boleh dicoret gitu. Terus, perhatikan bahwa D-nya juga sama. Di sini atas bawahnya ada. Berarti D-nya bisa kita coret juga ya. Sisanya jadi apa? Sisanya jadi jadi B per C ya. B per C-nya adalah 18/8. Kita kan mau cari C per B. Nah, ini bisa kita balik aja langsung. C per B sama dengan 8/18. Oke. 8/18 ini bisa kita sederhanakan dibagi berapa? Bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2 atas bawahnya jadi 4/9. Ini adalah 2/3 kuadrat ya. Nah, berarti kita bandingkan antara 3/2 kuadrat sama 2/3 kuadrat. Yang lebih besar yang mana? Yang P, Kak. Yang 3/2 kuadrat ya? Ya, 3/2 kuadrat. Lebih besar Iya, ini. 3/2. Jadi jawaban nomor 17 itu yang A. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Paham, Kak. Paham ya? Kita lanjut aja. Nah, kalau yang ini kita pakai cara cepat aja ya. Di sini aku punya suatu persegi panjang. Dia punya luas 120 cm persegi. Berarti persegi panjang itu rumusnya kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebarnya dia adalah 120 cm persegi. Ini ada suatu persegi panjang. Nah, kalau misalkan aku otak-atik nih, jadi panjangnya aku tambahin 25%, tapi lebarnya aku kurangin 20%. Nah, luasnya itu berapa? Ini kita cari kuantitas P sama B-nya, luas baru sama luas mula-mula, luas awal. Oke, berarti Q itu adalah luas mula-mulanya yang ini ya, yang P kali L, yaitu 120 cm persegi. Oke, terus luas barunya kita bisa gini, panjangnya kan bertambah 25% ya, berarti kita bisa tulis kan kalau tambah 25 itu jadi 125 25%. per 100 ya, 125%. Itu dari apa? Dari P ya. Kan yang bertambah panjang P-nya. Terus kita kalikan dengan ini kan P yang barunya segini. Terus L yang baru itu akan jadi karena berkurang 20% jadi 80 ya. 100 kurang 20 jadi 80 per 100 dari L. Oke. Nah, ini kan akan jadi berapa nih? Kita coret dulu aja ini sama ini. Terus ini kita bagi 25 ya atas bawahnya. Yang atas bagi 25 jadi 5, yang bawah jadi 4. Oke. Kan berarti jadi 5/4 dikali 8/10 ya. PL. Ini kan jadi sama dengan ini kita coret jadi 2. Ini jadi 5 kali 2 10 sama 10 ya. 10/10 dari PL. Berarti ini jadi PL aja. Nah, kita lihat nih yang Q ini dia luasnya itu adalah P kali L. Sedangkan yang P ini udah kita otak-atik pakai ditambah 25% dikurangi 20%, dia luasnya juga PL ujung-ujungnya. Berarti kesimpulannya apa? P sama dengan Q. Yang C. Berarti P sama dengan Q ya. Jadi luas mula-mula ini sebenarnya sama dengan luas yang barunya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke 19. Di sini selisih daerah yang berwarna gelap dari bla 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 adalah berapa? Nah, yang mau ditanya adalah selisih daerah berwarna gelap ABCD dan AFG. Berarti misalkan
yang warna abu di sini semua, aku tulis ini daerah gelap yang ke-1, yang warna abu di sini aku tulis daerah gelap yang kedua ya. Berarti yang mau dicari itu adalah selisih ya, misalkan G1 kurangi G2. Oke, ini yang mau kita cari ya. Nah, kemudian kita coba lihat penurunan rumus dari ini. Kalau G1 itu kan dia kita dapat dari luas ABCD ya, luas kotak ABCD dikurangi luas segitiga yang ini. Oke. Terus nanti kan ini kan dapatnya ini G1 ya. Kita kurangi dengan G2 itu adalah luas kotak A, E, F, G dikurangi luas segitiga juga yang sama ya, segitiga yang ini. Nah, ini adalah G2. Kalau kita buka kurung ya, ini kan jadi luas kotak ABCD dikurangi luas segitiga, dikurangi luas kotak AEFG, ditambah, ini kan negatif kali negatif, ditambah luas kotak luas segitiga. Nah, terus kita lihat di sini ada negatif luas segitiga sama positif luas segitiga. Berarti bisa jadi coret ya, jadi 0. Berarti sisanya tinggal luas ABCD dikurangi luas AEFG. Ini adalah luas yang dicari ini, G1 min G2. Itu disederhanakan bentuknya jadi tinggal ini. Oke. Nah, yang diketahui pertama itu adalah panjang AB. Panjang AB itu ini sama dengan panjang FG. FG itu yang ini ya. Masing-masing 20. Nah, kita kan berarti kalau mau nyari G1 min G2 harus tahu luas ABCD sama luas ACFG. Untuk tahu luas ABCD berarti kita harus tahu apa? Kan ini persegi panjang ya. Berarti harus tahu panjangnya sama lebarnya. Sama juga untuk tahu luas ACFG kita harus tahu panjangnya sama harus tahu lebarnya. Nah, di soal itu kan AB itu 20 sama GF ini 20. Berarti untuk masing-masing ini panjangnya udah diketahui ya, 20. Itu. Tinggal untuk pernyataan 1 dan 2 ini supaya cukup berarti harus bisa nemu lebar dari kotak ABCD sama lebar dari kotak ACFG. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Oke, berarti kita harus lihat apakah pernyataan 1 sama pernyataan 2 ini dia menemukan lebar dari ini gitu. Karena yang kita perlu sebenarnya lebar dari masing-masing kotak ya. Untuk pernyataan yang pertama, kita dapat BC ini 10. BC ini adalah ini ya. Berarti kita dapat apa? Dapat lebar dari kotak apa? Dari persegi panjang yang ABCD ya. Berarti kita dapat lebar persegi panjang ABCD. Oke. Terus dia kasih tahu DH-nya itu 4. DH 4. DH itu yang ini ya. Yang ini dia 4. Nah, kalau kita cuma tahu DH aja, kita ini nggak bakal nemu nih. Nggak bakal nemu lebar dari persegi panjang AEFG. Berarti ini tidak ketemu ya. Berarti untuk pernyataan 1 ini tidak cukup ya. Berarti 1 tidak cukup. Oke. Terus kita lihat pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua, kita temukan BC sama dengan 10. Nah, berarti kan kita tahu lebar dari ABCD ya. Lebar ABCD ketemu di sini. Oke. Terus yang kedua adalah EF. Ini adalah 5. EF ini adalah di sini 5. Nah, berarti EF ini kan lebar dari apa? AEFG ya. Lebar AEFG. Nah, ini juga ketemu dari sini. Karena mereka udah ketemu, berarti ini akan cukup nih. Jadi yang kedua ini cukup sebenarnya ya. Untuk mencari luas tadi G1 kurang G2. Oke. Karena yang satu tidak cukup, yang kedua cukup, berarti jawabannya yang B ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngitung sampai ke nilai-nilai akhir dari si luas G1 min G2. Tapi karena tipe soalnya itu cukup atau tidak cukup, kita tinggal cari aja informasi apa yang kita butuhkan. Terus ya, di pernyataan itu informasinya keluar atau enggak gitu. Kalau enggak keluar berarti enggak cukup. Kalau keluar berarti cukup ya. Gitu aja. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Oke, waktunya juga 5 menit lagi. Langsung masuk ke soal terakhir aja ya. Nah, soal terakhir ini sebenarnya ada
kesalahan penulisan ya. Jadi bentar, harusnya itu yang 60 ini bukan di sini, tapi di sini ya. Oke. Terus juga harusnya ini adalah 45. Ini yang harusnya ditulis di soal dari pembahasan yang aku lihat ya. Oke, yang ditanyakan panjang AB. Panjang AB yang ini ya. Kita cuma tahu suatu sudut dari A. Nah, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan tersebut? Oke, jadi sebenarnya kalau ada segitiga sembarang, untuk menentukan panjang dari sisi-sisinya, kita bisa pakai yang namanya aturan sinus. Aturan sinus. Oke, jadi kalau misalkan aku punya kayak gini ya, segitiga ABCD, segitiga ABC. Nah, jadi gini, aturan sinus itu panjang AB dibagi sinus sudut dari yang berseberangan sama garisnya ini kan AB. Yang sudut C ya, berarti sin C gitu. Nah, ini akan sama dengan misalkan yang BC, panjang BC dibagi sinus dari yang berseberangan sama BC ya, A gitu. Nah, ini akan sama dengan panjang AC dibagi yang berseberangan sama AC B ya, sinus B. Oke, nah ini adalah perbandingan. Jadi aturan sinus itu bentuknya seperti ini. Jadi perbandingan antara panjang sisi dan besar sinus dari sudutnya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari AB, berarti kan kita pakai yang sebelah sini ya, AB per sin C. Terus kita itu bebas boleh pakai yang ini atau yang ini. Oke, nah kita lihat aja kan di informasi yang digunakan adanya sudut C sama panjang BC ya. Karena yang ditanyakan panjang BC berarti karena yang dikasih tahu di sini panjang BC, berarti kita pakai yang ini sama dengan BC per sin A gitu ya. Nah, terus di sini berarti kita lihat ya, udah dikasih tahu apa aja. Udah dikasih tahu sudut A ya. Sudut A udah kita kasih tahu. Berarti kita tuh sebenarnya punya sampai sini AB per sin C sama dengan BC per sin A-nya udah dikasih tahu 60 ya, sin 60 derajat. Oke. Nah, kita kan mau cari panjang AB-nya. Berarti untuk cari panjang AB, kita tuh perlu tahu apa? Perlu tahu nilai C sama perlu tahu panjang BC ya. Nah, nggak bisa cuma salah satu. Kenapa? Karena kita mau nyari AB-nya gitu. Dan berarti AB ini sama dengan BC per sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Kali sin C. Oke. Nah, kita perlu BC sama sin C. Perlu BC sama C. Kita lihat di sini pernyataan 1 cuma menyediakan besar C. Pernyataan 2 cuma menyediakan panjang BC. Sedangkan kita perlu nih dua-duanya. Berarti jawabannya ini adalah yang C ya. Kita tuh perlu dua-duanya. Tapi kalau kita cuma masukin salah satu, nggak bakal cukup untuk mencari panjang AB. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Kak. Kak, Ya gimana? Ada yang mau ditanyakan? boleh bertanya, tapi soalnya lain boleh nggak, Kak? Oh, boleh coba aja. Kayak gimana soalnya? Pertanyaannya itu diketahui A sama dengan 331 dikali 229 dikurangin 330 kuadrat. Yang B 410 kuadrat dikurangin 411 dikali 409. Terus pilihannya A jika A lebih besar dari B, B jika B lebih besar dari A, C jika A sama dengan B, D jika informasi yang diberikan tidak cukup. Oh gitu. Oke. Ini nggak ada kurung-kurungnya di kuranginya atau kalinya. Tidak ada, Kak. Kayak gini aja ya, polos ya. Iya. Oke. Kita lihat
Sebenarnya aku mikirnya ini kita faktorin sama 330 enggak sih? Coba kalau yang A, jadi kan 330 ditambah 1 dikali 330 dikurang 1 ya, dikurangi 330 kuadrat. Nah, kan kayak gini itu adalah apa? Jadi 330 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ya. Ini dikurangi 330 kuadrat. Ini kan kita coret berarti dapat min 1 kuadrat. Jadi min 1 ya, karena ini kan min 1-nya nggak dikurungi. Ini yang A. Kalau yang B, berarti kita punya 410 kuadrat dikurangi 411 itu kan 410 tambah 1 ya. Dan 409 itu adalah 410 dikurang 1. Oke. Kan ini nggak ada kurung-kurungan. Berarti yang didahulukan yang perkalian ya. Berarti ini didahulukan yang sebelah sini. Tadi kan udah didahulukan yang sebelah sini. Terus yang bawah ini yang didahulukan yang sebelah sini berarti. Jadi kita dahulukan yang sebelah sini. Karena perkalian dulu. Berarti ini jadi 410 kuadrat dikurangi. Ini tuh pakai rumus ABC. Pakai rumus yang gini ya. A tambah B dikali A min B itu adalah A kuadrat min B kuadrat ya hasilnya. Berarti ini jadinya 410 dikurangi 410 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Karena ini kan ada negatif ya, berarti harus dikurungin dulu ininya supaya nanti semuanya kita kalikan negatif. Berarti ini jadinya 410 kuadrat dikurangi 410 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadinya 1 ya. Berarti yang A ini hasilnya negatif 1, sedangkan yang B hasilnya 1. Berarti yang B lebih besar dari A ya. Jadi yang B jawabannya. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi kita manipulasi dulu ya 331 sama 229-nya. Ini juga. Supaya nanti ketemu bentuk kayak gini, kita pakai rumus aja kayak gini. Terus nanti gampang bisa ada yang jadi 0 kayak gitu. Oke. Waktunya udah lewat ya. Sampai 21.30 kan harusnya ya. Iya. Oke. Kalau gitu sampai sini dulu ya materi pembahasan tryout kuantitatif yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan juga gitu. Aku kembalikan lagi ke Kak Farida ya. Ya. Terima kasih Kak Faik yang telah mengisi kelas yang keempat pembahasan TO kuantitatif hari ini. Semoga teman-teman paham ya, bisa menerima dengan baik ilmunya. Oke, kalau gitu kepada Kak Faik dipersilakan jika ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Ya oke. Izin duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Faik. Kak.